Tidak ada negara komunis yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Dia hanya berbohong. Kita udah punya contoh kok di Cina. Muslim Uighur dikunci 5 juta orang, tapi karena mereka berkhidmat kepada Allah, mereka ingin ibadah dan berzikir, satu pun Uighur tidak ada yang kena virus corona. Kelakuan orang-orang PKI itu sangat mengerikan, dan mereka punya doktrin, aku rela berjalan di atas 30 juta mayat manusia asalkan aku bisa berkuasa. Anda salah, Anda salah, Anda salah, pokoknya Anda salah. Wah, tuh ciri dari kader-kader kiri itu begitu. Kalau apa-apa tuh dia akan cecar kita sampai kita down. Itu watak kalau orang PKI dulu gitu. Baik, saya punya harapan buat jamaah. Sebenarnya saya 30 tahun jadi dosen pendidikan. Kalau ada orang bertanya, itu memang hak dari yang bertanya ingin mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Ketika dia dijawab, maka dia merupakan kesempatan bagi warga belajar untuk mendapatkan pelajaran baru. Jadi walaupun kita tidak bertanya tidak apa-apa, tapi kita menyimak. Kita mulai yang pertama. Untuk penanya pertama, saya sejak tadi sudah nyebut nama. Ya, sebetulnya walaupun tidak tasire lah jaleh banasia itu anak PKI. Ya, cuman kalau itu disebut lagi, terdengar lagi, masuk YouTube lagi, kena lagi. Ya. Yang namanya Ripka Ciptaning itu anggota DPR RI sudah 3 periode. Siapa lagi? Rieke Diah Pitaloka. Siapa lagi? Dita Indahsari. Siapa lagi? Budiman Sujatmiko. Siapa lagi? Adian Napitupulu. Siapa lagi? Teten Masduki. Udah disebut semua. Andi Arief, Ratna Sarumpait. Dari dulu saya udah bilang Ratna Sarumpait. Kan? Udah jadi gini, oh iya dulu pernah diomong. Karena kan orang kalau disebut namanya langsung lapor polisi dengan istilah pencemaran nama baik. Waktu berjalan, saya pernah ditelepon Andi Arief. Pasti jamaah tahu siapa Andi Arief. Dia petinggi dari sebuah partai yang berlambang Mercy. Halo, ini saudara Alfian. Anda kalau ceramah di mana-mana sering sebut nama saya, Anda akan saya polisikan. Anda akan saya laporkan ke polisi karena mencemarkan nama baik saya. Saya di telepon saya tidak ada nama dia. Maaf ya Pak, Bapak telepon langsung marah-marah. Bapak siapa sih? Saya Andi Arief. Waktu itu dia jadi direktur utama PT Pos. Yang dulu Pos masih laku, sekarang Pos kalah sama WhatsApp. Oh, Andi Arief yang PKI dari Lampung. Dia ketawa. Hahaha. Anda masih ingat aja ya? Udah kalau gitu deh, kita tahu sama tahu aja deh. Tadi pengen nangkep, sekarang tahu sama tahu. Begitu lagunya. Memang dari dulu kader PKI itu punya kemampuan agitasi. Anda salah, Anda salah, Anda salah, pokoknya Anda salah. Wah, tuh ciri dari kader-kader kiri itu begitu. Kalau apa-apa tuh dia akan cecar kita sampai kita down. Itu watak kalau orang PKI dulu gitu. Nah, saya tahu yang Bapak ini inginkan nama-nama pejabat yang terkenal. Tolonglah Pak, pahami bahwa itu ada. Saya udah sebut tadi Pak, ada di kepolisian, ada jadi gubernur. Udah saya sebut, udah berani saya ngomong. Tinggal Bapak cari aja. Mau saya sebut satu-satu. Sabut Oki Asokawati, anggota DPR RI dari P3 yang pindah ke Nasdem. Bapaknya itu namanya AKP Anwas, PKI golongan A. Selama ini saya udah terangkan satu-satu. Saya tahu mereka sebenarnya dengan saya itu keringet dingin, tetapi karena saya tidak punya jabatan apa-apa, saya tidak punya pendukung. Memang saya punya pendukung berapa juta orang. Saya hanya karena saya kader PII sama dengan abang ini nih. Kita kan kadang kader PII itu tandang ke gelanggang walaupun satu orang. Iya, maksudnya nih saya sebut beberapa orang tadi. Artinya kalau antum tanya siapa saja tokohnya, yang harus ditangkap ini adalah ketua PKI baru. Namanya Wahyu Setiaji, Teguh Karyadi. Tetapi orang-orang ini sekarang menjadi staf ahli di kementerian tertentu. Mau ngomong apa lagi Pak? Cari nih polisi mas, sekarang gak ketemu tuh sama si Wahyu Setiaji. Saya bisa tunjukkan fotonya.
Cuma memang karena PKI itu sekarang mendapatkan dukungan penuh oleh aparat, terutama penguasa, karena penguasanya kebanyakan PKI. Katanya pembina Pancasila, tapi menghina hari akhirat. Dalam rukun iman, apabila orang mengingkari satu saja rukun, berarti batal imannya, kafir dia, dan bertentangan dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia ateis. Ada kan seorang nenek-nenek yang mengatakan bahwa tidak percaya hari akhirat. Jangan disuruh lagi saya nyebut namanya, Pak. Bapak nggak kesian sama saya, mesti dipanggil lagi ntar saya polisi. Ya, kalau disebut satu-satu banyak, Pak. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang ada yang jadi ketua pesantren, ada yang jadi pengurus NU. Ini saya berani omong nih, karena menjelang meninggal ketua PBNU terdahulu yang bernama Kiai Haji Hasyim Muzadi itu Ambo datang ke rumahnya, ada bersembilan, ada Ambo, ada Kiai Sobri Lubis ketua FPI, ada Munarman, dan ada beberapa kawan-kawan lain. Pak Kiai duduk. Saudara-saudara, saya ini sedang kecewa. Kenapa Pak Kiai? Karena sekarang NU sudah tidak ada. Loh, ada tuh pelangnya, Pak? Iya. Said Agil Sirot itu adalah Syiah Rafidhah. Jadi yang bilang Said Agil Sirot itu Syiah itu bukan kita, justru almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Yang kedua, mengurus PBNU itu ada yang jelas-jelas kader PKI. Yang bilang begitu Kiai Hasyim Muzadi. Makanya sekarang yang diharapkan masyarakat itu ya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyahnya juga kecolongan. Ketua pemuda Muhammadiyah yang barunya mendukung Jokowi. Mana anak kokam sini? Mana pemuda Muhammadiyah ya Payakumbuh? Ya kan? Karena si Sunanto itu adalah orang istana. Namanya KKM, Pak, kerja di kalangan musuh. Makanya Muktamar Muhammadiyah tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Juli tahun 2020 di kota Solo. Mari kita kawal jangan sampai terpilih ketua umum yang cenderung ke kiri. Siapa namanya? Nggak mungkin gue sebut di sini kali. Ya. Bagaimanapun Muhammadiyah kan rumah saya juga. Ada, Pak. Makanya dulu kita berharap Pak Yunahar Ilyas. Ya kan, kalau warga Muhammadiyah yang ngerti dinamika Muhammadiyah itu harapan besar tuh pada Pak Yunahar. Inyo ahli agama, inyo mengerti agama, inyo profesor, dipanggil Allah. Cukup Pak ya, Bapak ngerti ya. Jadi jangan paksa saya nyebut anak satu, nyebut Jokowi aja gue masuk penjara. Masa disuruh sebut lagi Jokowi PKI? Enggak, saya nggak nyebut, cuma ngingetin doang dulu kasusnya. Nah, ini adik yang pertanyaan kedua. Nah, mana tadi? Soal PKI Soekarno. Lu dengerin omongan gue baik-baik ya. Itu cerita dongeng abrakadabra. Kita pelajaran matematika. Kita pernah belajar dalam matematika itu namanya semesta, diagram Venn. Ayo, ingat nggak pelajaran matematika? Semesta nanti akan dibuat oleh si guru, dibuat lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, lalu ada irisan. Irisan ini namanya PKI. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada PKI-nya, ada pemberontakan nggak tahun 65? Semua jawab. Kalau tahun-tahun itu tidak ada PKI-nya, ada pemberontakan nggak tahun 65? Selesai. Karena kelompok komunis ini memang kalau saya buka dalam bentuk referensi yang tegas, itu sudah menjadi referensi di beberapa universitas di Perancis maupun di Belanda. Ketika tanggal 4 Agustus DN Aidit mendatangi Mao Zedong di Sungai Angsa, dia mengeluh, waduh, bagaimana caranya memenangkan komunis Indonesia? Tentaranya anti PKI. Langsung apa kata Mao Zedong? Kau ini pengecut DN Aidit. Aku untuk revolusi kebudayaan yang bisa memenangkan komunisme di Cina, aku telah membunuh 200 jenderal angkatan darat.
Jadi konsep Dewan Revolusi, konsep Dewan Jenderal itu adalah konsep yang dibuat oleh Brigadir Suparjo, jenderal atasan daripada Untung. Tapi karena Untung telanjur jadi komandan, sementara anak buahnya Brigadir Jenderal, berebut. Soekarno sesungguhnya sangat I love you dengan komunis. Jadi kalau orang-orang di Sumatera Barat itu sangat paham, sangat tahu bahwa Soekarno itu sebenarnya boleh dibilang sebenarnya dia lebih cenderung kepada komunis, karena dia mendirikan PNI menggunakan gabungan kombinasi antara Samin Cui dengan konsep Mustafa Kemal Atatürk dengan formula Nasakom. Nah, jadi buat Adinda yang bertanya tadi, Soeharto, saya secara pribadi memang juga punya pertanyaan serius. Tapi saya coba simpan dulu karena PKI-nya memang ada deh. Ini ADART gimana deh? Kalau antum mau bilang versi macam-macam. Jadi mereka nih. Nah, sekarang ditanya siapa pentolannya? Namanya Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo siapa? Dia istri dari seorang petinggi PKI namanya Budiarjo. Kalau nggak salah namanya Wisnu Budiarjo kalau nggak salah. Dia bertinggal di Prancis. Nah, kelompok komunis memang mempunyai kemampuan membuat lapisan-lapisan opini. Terus terang saja, saya buka ya pengalaman saya debat di TV One. Ini buat Adinda yang bertanya, saya bukan sering ya, beberapa kali debat-debat tuh mereka panggil saya sebagai narasumber yang dikenal sangat konsen dengan gerakan komunis. Diundang Budiman, diundang si Fulan, pokoknya tokoh-tokoh muda yang dianggap cenderung PKI itu diundang. Semuanya semangat. Siap katanya, siap. Terus nanti narasumber yang anti PKI-nya siapa? Ya ada deh, pokoknya ada, bisa ngadepin dia. Sudah deket hari dia penasaran, ditanya terus ke manajemen TV One. Mau tanya Mbak siapa? Tokoh yang akan menjadi lawan Anda namanya Alfian Tanjung. Saya sakit perut Mbak, istri saya melahirkan Pak, saya mau umroh Mbak. Itu watak orang PKI itu begitu, nggak berani debat terbuka dari dulu. Sejak dulu mereka berdebat dengan Pak Nasir, berdebat dengan Hasan Bandung, berdebat dengan Kiai Haji Isa Ansori. Saya ngalamin dalam keliling saya ke Indonesia, bagaimana di Blitar Selatan, bagaimana di Surabaya, bagaimana di Bakung, bagaimana di Magetan. Nah, jadi saya hanya memesankan pada Adinda, soal versi yang banyak itu adalah jadi pelajaran buat kita. Saya udah kasih rumus tadi di diagram Venn. Ada ini, ada ini, ada ini, lalu cek PKI. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada PKI-nya ada pemberontakan nggak? Ya sudah selesai. Karena pemberontakan PKI itu sebenarnya pemberontakan yang diagendakan tahun 1971. Karena pada waktu ulang tahun PKI ke-45, pidato Soekarno sangat luar biasa. Wahai para kapitalis, lihatlah aku telah bersama dengan PKI. PKI adalah pelindungku. Siapa yang ganggu PKI akan aku lawan. Tuh pidato Soekarno. 65 Soekarno itu terang-terangan mendukung PKI yang dibubarkan Masyumi. PRRI itu adalah permainan orang-orang PKI. PRRI itu bukan pemberontakan. PRRI itu koreksi pengelolaan negara kita yang keliru. Konsepnya ditulis dengan sangat bagus dengan tawaran konsep mengurus negara secara bertahap dan berjenjang. Orang-orangnya ditangkap, dibunuh. Ya, saya walaupun bagaimana saya dapat kabar dari nenek mama adalah orang-orang tuanan ada di sekitar Danau Maninjau itu tank-tank itu sampai ke bawah situ dari pusat. Karena itu provokasi PKI, termasuk pembubaran Masyumi. Karena sesungguhnya PKI dari dulu tidak pernah punya peran apa-apa buat kemerdekaan. Kita sedang menghadapi agresi Belanda yang pertama dan kedua. PKI berontak tahun 48. Kalau memang dia ingin negara kita bertahan dengan kemerdekaan, ayo dong urus negara ini. Tidak. Dan pemberontakan PKI dimulai di tahun 1926. PKI berontak bukan untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tetapi ingin menggabung dengan Komintern. Apa itu Komintern? Komunisme internasional. Apa buahnya? Libur 1 Mei. Betul nggak libur sekarang 1 Mei libur? Hari apa? Dari mana itu dasarnya? Itu adalah Kongres Komunis Internasional tahun 1916.
Tuh, satu, libur 1 Mei telah dilangsungkan sejak 2014, masih zaman periodenya Pak SBY. Pada zaman Pak SBY periode pertama tahun 2005 telah membebaskan 245 orang-orang PKI di Pulau Buru. Saya tidak menuding, itu fakta. Pak SBY lah yang membebaskan kader-kader PKI golongan A dari Pulau Buru pada tahun 2005. Saya pikir yang saya katakan fakta-fakta yang memang ada di lapangan. Sekarang sama dengan memanggil pulang 600 ISIS. Dengar kan? ISIS itu bukan gerakan Islam. ISIS itu gerakan mengatasnamakan Islam untuk menjelekkan para mujahidin. Dengan, kalau mau tahu, ISIS generasi pertama itu kan suka mereka habis latihan buka baju. Di balik bajunya itu tatonya banyak. Di sini banyak teman-teman pemuda Islam. Saya tanya secara umum, anak-anak gerakan Islam dengan jenggot dan semangat berjihad, lalu di balik baju mereka tuh bertato dengan sengaja, kira-kira masuk akal nggak? Emang ini permainan intelijen internasional. Jadi keberadaan ISIS ini merupakan sebuah gerakan yang dibangun atas keinginan Hillary Clinton untuk membuat pencemaran barisan jihad internasional. Nah, di lapangan mereka mengalami proses edukasi, daurah, pengkaderan yang kena anak-anak yang benar-benar soleh. Akibatnya kan bingung nih, yang satu punya niat operasi Bavarian Illuminati, kelompok-kelompok Zionis, dibentuklah satuan gerakan. Makanya kita penting bertanya kanan tuh, jangan sembarangan. Kita sudah ingatkan, makanya kalau kita lihat Ustadz Abu Bakar Bashir dengan anak-anaknya itu nggak sepakat. Karena anak-anak kan ketemu dengan kita di luar, kita diskusikan. Karena ini memang permainan intelijen Mossad dan intelijen dari kelompok Amerika dan Zionis internasional. Jadi kembali kepada pertanyaan Soeharto segala macam, G30 SPKI, dalang dan pelakunya, konseptor dan operatornya real adalah PKI. Ya. Saya tahu ketika buku terbit yang tebal-tebal dari misalnya Van Wyk atau penulis terakhir Profesor Dr. Ahmadin Kasdi dengan buku yang berjudul G30 SPKI, PKI dalang dan pelaku, nggak ada yang bisa bantah. Karena kader-kader PKI itu sebenarnya kader pengecut, berani nyerang dari belakang, meracun orang. Nah, para jamaah harus tahu mereka berbuat terlalu jauh. Dulu mereka menyerbu pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan. Kiai Haji Mursid dibelah kepalanya, santrinya 108 orang dibunuh, dimasukkan ke lubang 12 meter. Pemuda NU Banser pada tahun 1962 diundang acara kendurian. Ya, di kita mungkin nggak terlalu sering didengar ya, tahlilan. Ya, tapi pasti yang pernah ke Jakarta ngerti ya tahlilan. Itu makanan untuk 62 orang kader-kader yang ada sebagai pemuda Ansor itu diberi racun dosis tinggi, mati semua. Jadi kalau mau dirunut, kelakuan orang-orang PKI itu sangat mengerikan. Dan mereka punya doktrin, aku rela berjalan di atas 30 juta mayat manusia asalkan aku bisa berkuasa. Sekarang saya tanya buat jamaah, saya Alfian, saya akan membangun kekuatan Indonesia. Siapa yang mendukung saya bunuh. Dan saya membuktikan, Pak, setiap ketemu orang saya bunuh. Lalu Anda tahu saya suka bunuh orang, apa yang harus dikerjakan kepada saya? Nggak berani jawab deh. Pak, saya ini punya doktrin membunuh siapa yang jadi lawan politik saya. Orang seperti saya harus diapain, Pak? Baru Anda ngerti kan? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi kalau jamaah mau tahu, pembantaian di Batu Kambing, pembantaian kepada orang-orang PKI itu bukan karena kita jahat dengan PKI, mereka yang berbuat. Kita sering tidak mengerti, kita dipaksa untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban atas akibat, padahal kita perlu melihat penyebab. Kenapa kita benci dengan FPI? Front Pembela Islam itu pimpinannya namanya Habib Rizik, sekarang sedang ada di Mekah. Dia teman Abu Ketek, kawan kacia namanya Rizik. Memang ini anak keturunan Nabi dan ke-38.
Saya tahu betul anak-anak FPI itu kalau mau bekerja itu kirim surat, Pak, kepada pusat pelacuran bla 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 bla. Anda telah melanggar KUHP pasal sekian ayat sekian. Sampai di sana adanya polisi. Polisi kan nggak bisa tuh terang-terangan belain pelacur, suruh anak preman bawa golok, bawa pedang. Anak FPI yang bawa surat ditusuk perutnya pakai linggis, dibacok. Televisi tidak meliput. Habis ditusuk kan lapor sama teman-teman di kantor. Sekarang kita ngomong gampang lah. Kita nih berteman nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berteman nih bersepuluh. Tahu-tahu Pak, teman kita 2 orang dipukul orang di ujung jalan. Lalu kawan kita ngadu. Kita cari gak yang pukul? Tidak cari, karena sekarang pulang berdarah, perutnya tembus dengan linggis. Lalu anak FPI balik menyerbu. Nah itu yang diliput oleh televisi. Pemirsa, inilah gerakan anarkis Front Pembela Islam, sebuah gerakan yang mencemarkan nama Islam. Tidak dilihat sebelumnya bahwa anak FPI bawa surat, memberikan penjelasan, Anda melakukan kegiatan, melanggar undang-undang, pasal sekian, ayat sekian. Sama dengan PKI. Orang PKI dulu sudah menyuruh orang-orang tua kita untuk membuat lubang-lubang yang ada di samping-samping rumah dengan alasan nanti akan ada serangan pasukan Amerika bla 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 bla. Nah, tadi itu udah ya soal Freeport ya. Freeport itu kan mulai digarap tahun 1958. Sesungguhnya Freeport itu produksi sejak tahun 62. Betul, Soekarno harus kita akui menjaga negara kita. Tapi tidak ada hubungan dengan PKI. PKI bukan orang yang punya itikat baik untuk membuat negara ini sehat dan sejahtera, tidak. Keuntungan Freeport sejak tahun 1962 sampai 2002 itu sebesar 368 titik, 350 titik, nolnya 12. Yang kita perlu pertanyakan adalah kenapa orang lain yang mengeksploitasi sumber daya alam kita bangsa Indonesia cuman kebagian 1%. Itu kan persoalannya di PR. Jadi kalau dikembalikan pada pertanyaan tadi, PKI masa lalu, tapi PKI punya ADART baru, itu yang bikin saya pusing. Kita nggak sepakat kok, kita nggak setuju ada PKI. PKI-nya ada di istana, ada di DPR, ada di gubernuran, ada di kejaksaan, ada di kepolisian. Saya narasumber resmi Dewan Tanas, Dewan Pertahanan Nasional. Jadi kalau boleh dibilang, saya menyebut begini bukan dalam konteks takabur, artinya kan nggak masuk akal. Kalau ada orang, ya, narasumber resmi negara di penjara, lalu orang itu dituduh bertentangan dengan negara. Gila yang ngomong pengen nangkep ini. Terbalik-balik. Nih mas, bentar mas. Antum boleh baca, saya nggak larang. Saya cuma mau bacain aja nih, supaya ketahuan, jangan dikira saya karena nggak ada gambar saya baca. Konstitusi dan pokok-pokok program umum Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Jalan Rakyat 2010. Lihat-lihat boleh, tapi jangan dibawa. Oke, yang ketiga, nanti saya kasih hak jawab ya kalau Anda mau membantah, tapi jangan membantah karena marah, nggak boleh. Ya, kita harus tahu PKI nggak ada. Saya buka satu cerita menarik. Ketika DNID terkejut pada tanggal 8 bulan Januari tahun 1965, kurang lebih 8 bulan sebelum pemberontakan PKI, ada seorang kader PKI perempuan yang bernama SK Trimurti. Dia menemui DNID. Wahai Aidit, saya mau keluar dari PKI. Padahal SK Trimurti dan beberapa tokoh-tokoh itu terkenal sebagai militan-militan PKI. Kenapa mau keluar? Saya sudah keliling ke negara-negara komunis di seluruh dunia. Tidak ada negara komunis yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Dia hanya berbohong. Kita udah punya contoh kok di Cina. Muslim Uighur dikunci 5 juta orang, tapi karena mereka berkhidmat kepada Allah, mereka ingin ibadah dan berzikir, satu pun Uighur tidak ada yang kena virus corona. Tapi sekarang yang terjadi di Wuhan sudah 40 juta orang yang terkunci, nggak boleh keluar. Kabar terakhir yang mati sudah 24.000 orang.
tapi berita itu kemudian dihilangkan dari link internet. Jadi jelas komunisme itu bukan punya kita deh ya. Tolong camkan baik-baik. Saya tidak memaksakan pendapat. Saya memang kebanyakan tidak ada pengimbangan akademis. Ini pertanyaannya bagus tadi. Kenapa bisa besar? Karena orang sekarang sudah kecewanya sama pemerintah. Karena pemerintahnya nggak punya solusi, akhirnya kecewanya sama Tuhan. Karena kecewa sama Tuhan, akhirnya anti Tuhan. Udah hidupnya susah, nggak punya apa-apa, jauh dari Allah, Allah dijauhin, hidupnya susah, kelaparan, matinya masuk neraka. Apes banget dah. Ya, kita orang awak, jangan sampai kita butuh. Adat basani syarat basani kita Allah. Nggak ada zaman cerita orang-orang merantau. Kalaulah kawan-kawan adik-adik dan mendengar orang merantau dulu, nasi sebungkui, baju seadanya deh, berangkat itu sepanjang jalan air mata. Tapi coba lihat orang-orang Sumatera Barat yang ada di rantau, nggak ada. Siapa? Saya nggak ada. Orang Padang yang jadi pengemis tuh nggak ada di Jakarta di rantau. Kenapa kamu mengemis? Karena dia punya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku memperhambakan diri, dan kepadamulah ya Allah aku memohonkan pertolongan. Jadi sejarah telah membuktikan di seluruh gerakan nasional kita tidak akan pernah menutupi tokoh-tokoh ranah Minang itu memang top. Saya buktikan satu sebelum nanti kita buka termin kedua. Kalau soal pesat, soal bagaimana, karena memang kondisinya mendukung. Hidup susah, kecewa sama orang kaya, makanya muncul orang gila, bikin kerajaan Sunda, kerajaan Anu. Ini kan orang stres nih sebenarnya nih. Tetapi mereka diiming-iming dengan uang yang banyak dari jaringan Zionis internasional. Jadi Zionis internasional itu ini sebenarnya permainannya bahaya. Permainan tingkat tinggi supaya kita pecah, kita lalu dibuat anti dengan khilafah. Khilafah minhajun nubuwah tidak bisa ditolak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran bro. Nggak bisa ada kita hidup tidak mempunyai konsep kekhalifahan, konsep keabdulahan. Jadi wilayah tentang konsep khilafah dalam konteks pandangan perjuangan Islam, apabila ada orang yang hidupnya menolak khilafah, berarti dia menolak Allah. Dia telah batal syahadat. Anda kan orang dikit-dikit nolak khilafah. Kenapa mesti ditolak? Emang salah apa khilafah? Kan dulu Khalifah Khulafaur Rasyidin. Kalau tidak ada yang Umar bin Khattab, tidak ada Utsman bin Affan, nggak ada Quran, Pak. Zaman Rasulullah nggak ada Quran. Quran ini kerjaan kreatif daripada Khulafaur Rasyidin. Ide awalnya dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nggak berani, mulai diusulkan oleh Abu Bakar Siddiq. Nggak mau, takut tergaji perubahan isi. Bukan berarti nggak mau dibeginikan. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang dianggap sering punya ide-ide kreatif, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum selesai, di-offer tuntas, diselesaikan sama Utsman bin Affan. Jadi Quran ini adalah karya para khilafah, para khalifah dalam kekhilafahan. Jadi kalau ada orang yang anti khilafah, dia takut Islam itu bersatu. Bibitnya ada di barisan 212. Terus terang saja, ya 212 itu real dari ujung Aceh sampai Irian, nggak ada kurang. Saya lihat memang angka 5 juta kemarin masih cukup real. Nah, yang lainnya tadi yang terakhir soal lorong. Itu kalau menurut saya itu tanda orang yang udah terlalu stres. Dulu sebelum jadi gubernur Jakarta masuk ke gorong-gorong. Sekarang lewat lorong dengan alasan membangun silaturahmi. Masih ingat gak aksi 212? Aksi 212 yang bergerak lebih dari 10 juta di saat gereja katedral ada orang menikah. Satu pun tidak ada yang terganggu. Bahkan diberikan di belah, bahkan pendetanya sampai menangis. Kami bangga dengan umat Islam. Berjuta mereka bergerak dengan rapinya. Kami ada acara di gereja, tidak ada yang mengganggu.
Ini orang memang udah rusak sebenarnya manusia satu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, mikir nggak bisa, ngomong bohong terus, kejem, sadis. Sampai Ibu Sri Mulyani pengen sakit perut. Kemarin si itu Hasto Kristianto berak-berak. Saya diare, berak-berak kan mau dipanggil kasus Wayu Setiawan. Satu lagi Sri Mulyani sakit perut. Sekarang Sri Mulyani diomelin sama Jokowi. Ya. Jadi sekarang kalau mau saya sedikit buka, itu menteri-menteri kebingungan. Dia sendiri yang bilang, nanti kalau saya jadi presiden, orang-orang yang nganggur saya gaji. Dia yang ngomong. Giliran sekarang ditanya orang, enggak, saya nggak pernah bicara. Kalau orang punya videonya, orang punya rekamannya, ya, jadi mengerikan. Dia kembali soal lorong, itu memang cerita orang yang udah kehilangan akal. Ya, memang sebaiknya kita mohonkan pada Allah, dia bisa selesaikan saja. Cuman bagaimana caranya saya nggak tahu. Itu memang istidrat sih ya. Dalam ilmu agama tuh, karena orang-orang begitu tuh jabatannya lama, nggak ada yang mau selesaikan. Mestinya beliau diselesaikan itu ya. Barisan siapakah? Ayo telah langkah perjuangan.